PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS memperkuat kerjasama strategis jangka panjang dengan PT Tata Metal Lestari. Dalam kesepakatan ini, Krakatau Steel akan memasok 10 kiloton baja per bulan selama 1 tahun ke depan. PT Krakatau Steel Persero Tbk memperkuat kerjasama strategis jangka panjang dengan PT Tata Metal Lestari. Krakatau Steel dan Tata Metal Lestari menandatangani Long Term Supply Agreement atau LTSA di Jakarta pada Rabu 7 Januari 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel, Hernowo, serta Presiden Direktur Tata Metal Lestari, Stepanus Bagus Pambudi Kuswandi. Kesepakatan ini menegaskan komitmen pasokan baja nasional secara berkelanjutan. Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Johan, menilai kerjasama ini bukan sekedar transaksi penjualan. Menurutnya, LTSA mencerminkan kekuatan operasional dan strategi bisnis perseroan dalam membangun kepastian rantai pasok. Sinergi antara produsen hulu dan hilir dinilai mampu memperkuat ketahanan industri baja nasional. Krakatau Steel menyatakan siap melanjutkan sinergi berkelanjutan dengan mitra hilir seperti Tata Metal Lestari. Kolaborasi sebelumnya telah menghasilkan ekspor baja lapis sebanyak 15.000 ton ke Amerika Serikat pada Februari dan September 2025. Kerjasama ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan peningkatan nilai tambah industri baja dalam negeri. Berbagi sumber, IDEX Channel. PT Petrosi Tbk atau PTRO optimistis menghadapi tahun 2026 meskipun langkah korporatnya belakangan ini ditandai oleh serangkaian akuisisi strategis. Perusahaan kontraktor sekaligus penyedia jasa engineering, procurement, construction, dan mining service ini menyatakan bahwa ekspansi melalui akuisisi bukan sekedar memperbesar jaringan usaha, namun menjadi sarana untuk memperkuat kapabilitas dan portofolio bisnis di tengah persaingan industri yang semakin ketat. PT Petrosi Tbk atau PTRO optimis menghadapi tahun 2026 meskipun langkah korporatnya belakangan ditandai oleh serangkaian akuisisi strategis. Manajemen menekankan bahwa Petrosea tetap memiliki ruang untuk mencetak kinerja positif tahun ini dengan dukungan pertumbuhan proyek di berbagai segmen layanan. Perseroan menyampaikan bahwa sejumlah akuisisi yang dilakukan akan memperluas basis klien serta menguatkan kehadiran perusahaan di proyek strategis nasional maupun internasional. Beberapa anak usaha dan unit layanan baru yang diambil alih diproyeksikan dapat saling melengkapi kemampuan teknis serta jaringan operasional Petrosea. Kombinasi ini dipandang sebagai strategi jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta membuka peluang pendapatan baru di segmen yang lebih luas. Lebih lanjut, Petrosea mengungkapkan bahwa meskipun ada tekanan biaya dan tantangan makroekonomi, proyek-proyek infrastruktur serta pertambangan di dalam negeri masih memberikan peluang pertumbuhan kinerja. Permintaan layanan pertambangan yang tetap tinggi serta proyek green energy diprediksi menjadi motor penggerak baru bagi pendapatan perusahaan. Di sisi lain, beragam akuisisi tersebut juga memperluas eksposur perusahaan ke lini bisnis baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada satu segmen industri tertentu. Dengan strategi ekspansi melalui akuisisi yang gencar, Petrosea tetap optimis dapat menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2026. Fokus utama perusahaan adalah memadukan pertumbuhan organik dari proyek-proyek besar dengan sinergi yang dibawa oleh anak usaha baru yang diakuisisi. Meski tantangan makro dan pasar global tetap ada, Petrosea percaya kombinasi strategi bisnis dan efisiensi operasional akan membantu mempertahankan momentum kinerja yang kuat. Berbagai sumber IDEX Channel. Pemirsa, PT Diamond Citra Propertindo Tbk memperkuat arah bisnisnya di awal tahun 2026 dengan melakukan langkah strategis di segmen perumahan tapak yang dianggap masih menjanjikan. Melalui pemegang saham pengendali PT Karya Permata Inovasi Indonesia Tbk, Dada menyelesaikan akuisisi 99,9% saham PT Pejaten Kreasi Sukses Indonesia senilai sekitar 174,8 miliar rupiah. PT Diamond Citra Propertindo Tbk memperkuat arah bisnisnya di awal tahun 2026 dengan melakukan langkah strategis di segmen perumahan tapak yang dianggap masih menjanjikan.
Transaksi ini menjadi fondasi nyata ekspansi DADA ke bisnis hunian tapak yang selama ini menjadi salah satu segmen penting pasar properti residensial. Manuver ini sekaligus mencerminkan ambisi perusahaan untuk memperluas portofolio bisnisnya di luar proyek hunian vertikal atau high-rise yang selama ini menjadi fokus utama. Akuisisi ini memberi KPI kendali penuh atas PKSI sehingga membuka peluang mengembangkan proyek perumahan tapak di wilayah penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki permintaan kuat dari pembeli end user yang mencari rumah tinggal dengan konsep fungsional dan lingkungan terencana. Direktur dan CEO DADA menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah yang terukur guna merespon kebutuhan nyata pasar residensial. Perumahan tapak atau landed housing menjadi segmen yang tetap menarik karena kebutuhan unit hunian bagi keluarga terus tumbuh meskipun kondisi ekonomi fluktuatif. Permintaan hunian tapak end user dipandang sebagai momentum baik bagi pengembang untuk menghadirkan alternatif tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau. Selain itu, kebijakan fiskal yang mendukung pembelian rumah seperti insentif pajak juga diproyeksikan dapat mendorong minat konsumen pada segmen ini di tahun berjalan. Dengan menyelesaikan akuisisi sebesar 174,8 miliar rupiah, DADA menegaskan komitmennya memperluas kehadiran di pasar hunian tapak yang permintaannya diperkirakan akan terus kuat. Langkah ekspansi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau segmen konsumen baru dan memperkuat kinerja proyek residensialnya. Perusahaan optimis bahwa kombinasi portofolio proyek dan strategi yang terukur akan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemirsa, PT PLN Persero menggelar apel bulanan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Nasional tahun 2026. Dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, apel ini menegaskan komitmen PLN memperkuat dalam penerapan K3 di seluruh lini kerja. PT PLN Persero menggelar apel bulan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Nasional 2026. Apel K3 ini turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Dalam arahannya, Menaker menegaskan K3 merupakan amanat konstitusi dalam melindungi lebih dari 146 juta pekerja di Indonesia. Selain itu, pengelolaan K3 berdampak langsung pada keselamatan pekerja, produktivitas perusahaan, serta daya saing nasional. Meski demikian, secara nasional kinerja K3 masih menghadapi tantangan serius. Jadi kita ingin tahun 2026 ada 3 kata kunci, 4 ya. Ada ekosistem yang ingin kita bangun, profesional. Kami ingin memberikan layanan yang semakin lebih baik. Ya, ada isu terkait dengan integritas, ini menjadi PR, kita terus perbaiki proses layanan kita. Kita sudah lakukan rotasi, pencopotan dan seterusnya. Kemudian andal. Kami ingin bahwa layanan K3 kita itu benar-benar efektif melindungi tenaga kerja Indonesia. Sementara itu, PLN menyatakan komitmen meningkatkan penerapan K3 melalui 3 aspek utama, yaitu profesionalitas kesiapan alat, serta penguatan kebijakan dan kolaborasi, terutama di sektor energi. Berdasarkan tadi arahan dari Pak Menteri, bahwa di tahun ini kita akan menjalankan 3 aspek dasar yang harus diperbaiki, yaitu profesionalitas, kemudian juga andal, dan kolaboratif. Kami di PLN siap Pak Menteri untuk menjalankan dan mendeployment kebijakan ini dan arahan ini. Melalui peringatan Bulan K3 Nasional ini, PLN berkomitmen terus memperkuat budaya keselamatan kerja di seluruh unit, sejalan dengan arahan pemerintah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan juga produktif. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendorong pemanfaatan pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council sebagai momentum strategis untuk memperkuat dan memperluas perdagangan Indonesia dengan berbagai negara mitra. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Bakri, mengaku telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso guna membahas keikutsertaan Indonesia dalam agenda APEC Business Advisory Council yang akan digelar di Jakarta, dan juga agenda World Economic Forum yang akan digelar di Davos, Swiss pada akhir Januari ini.
Anidia Bakri mengatakan dengan keikutsertaan Indonesia di dalam agenda yang melibatkan negara lain diupayakan akan mendatangkan investasi yang dapat menumbuhkan perekonomian di tahun 2026. Perekonomian Indonesia di tahun 2026 pun diprediksi akan berada di kisaran 5,4% hingga 5,5%. Pertumbuhan secara umum kita berpikir angkanya di sekitar 5,4-5,5% juga. Ya. Tentu ini semua akan datang dari berbagai macam hal termasuk perdagangan itu sendiri. Ya. Jadi salah satunya misalnya selain perdagangan tadi kan ada investasi. Minggu depan kita akan ke World Economic Forum Davos mendampingi Pak Presiden. Di situ juga kita bersama Kementerian Investasi ingin menarik sebanyak mungkin animo untuk investasi. Anidia menambahkan beberapa program pemerintah yang saat ini sedang dijalankan seperti Koperasi Merah Putih, Rumah Murah hingga program makan bergizi gratis yang berpotensi mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel.